Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatima dari kelas 10 MM3, nomor absen 26. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang strategi Islamiyah Nusantara di Indonesia ilmiah. Pada runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998, Indonesia mengalami berbagai ancaman deintegrasi bangsa yang berbagai di antaranya dilakukan oleh komunitas Islam tertentu seperti 1. Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Ciauk, Banten pada tanggal 17 Februari 2011. 2. Bom bunuh diri dari Muhammad Syarif di Masjid Polres Cirebon pada tanggal 15 April 2011. 3. Penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura pada tanggal 26 Agustus 2012. Dan masih banyak lagi. Tidak sedikit nyawa yang melayang, anak-anak kehilangan orang tuanya, para istri yang menjadi janda, serta kehidupan sosial, ekonomi, dan politik hancur akibat fatwa tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan strategi penyebaran Islam di Nusantara. Strategi penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam pada mulanya dilakukan oleh para mubalik bangsa Arab. Selanjutnya dilakukan oleh para mubalik Indonesia sendiri. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo memiliki peran penting dalam mengantarkan model perjuangan para mubalik selanjutnya. Berkat jasa-jasa Wali Songo, Islam telah merambah ke seluruh pelosok tanah Jawa, bahkan ke seluruh Nusantara. Keberhasilan Wali Songo tidak terlepas dari strategi dakwah yang tepat, yakni strategi kultural. Strategi kultural adalah suatu strategi dengan melakukan penyebaran kepada masyarakat dan memperkuat kelembagaan masyarakat yang sudah ada dengan tanpa mengubah menjadi simbol-simbol Islam. Islam dikenal kembali kepada masyarakat melalui ruang-ruang dialog, forum pengajian, penggelaraan seni, dan sastra yang sepi dari unsur paksaan dan nuansa konfrontasi, apalagi sampai menumpahkan strategi yang diterapkan Wali Songo benar-benar memperhatikan seluruh konteks walaupun situasi yang meliputi masyarakat setempat, sehingga nampak jelas tidak begitu mementingkan kehadiran simbol-simbol Islam yang mencerminkan budaya Timur Tengah. Justru penekatannya terletak pada nilai-nilai substansi Islam dengan kerja-kerja dakwah kultural yang penuh nuansa dialogis dan toleran. Bukti-bukti historis dari strategi ini sangat mudah diacak. Misalnya, ornamen dan estetik yang terdapat pada Masjid Demak dan Menara Masjid Kudus, atau budaya kirim doa kepada tahlil. Dengan kata lain, upaya konsiliasi antara Islam dan budaya lokal yang dikembangkan oleh Wali Songo pada akhirnya melahirkan corak Islam khas Nusantara yang berciri khas Ahlussunnah wal Jannah sampai sekarang. 2. Bentuk perekonomian masyarakat Nusantara. Kapal-kapal dagang Arab sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7 Masehi. Dari literatur Arab banyak sumber berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara. Adanya jalur pelayaran tersebut penyebab munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kata-kata pusat kesultanan dengan kata-kata bandar pada abad ke-13 sampai abad ke-18, misalnya Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak Indahapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Goa, Talo, Kutai, Banjar, dan kota-kota lainnya. Dalam proses perdagangan telah terjadi
menjalin hubungan antara etnis yang sangat erat. Berbagai etnis dari kerajaan-kerajaan tersebut kemudian berkumpul dan membentuk komunitas. Oleh karena itu, muncul nama-nama kampung berdasarkan asal daerah. Misalnya, di Jakarta terdapat perkampungan Arab seperti Perkampungan Geling, Pakojan, dan kampung-kampung lainnya berasal dari daerah-daerah asal yang jauh dari kota-kota yang dikunjungi, seperti Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, dan Kampung Bali. Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam, sistem jual beli barang masih dilakukan dengan cara barter. Sistem barter dilakukan antara pedagang-pedagang dari daerah pesisir dengan daerah pedalaman, bahkan kadang-kadang langsung kepada petani. Transaksi itu dilakukan di pasar, baik di kota maupun desa. Tradisi jual beli dengan sistem barter hingga kini masih dilakukan oleh beberapa masyarakat, sedangkan yang berada jauh di daerah terpencil di beberapa kota pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam telah menggunakan mata uang seperti nilai tukar barang. Mata uang yang dipergunakan tidak mengikat pada mata uang tertentu, kecuali ada ketentuan yang diatur pemerintah daerah setempat. Pendekatan politik dalam penyebaran Islam di Nusantara. Pada masa awal datangnya Islam, kerajaan Majapahit di Jawa sedang dilanda kemelut politik sehingga Islam menjadi agama yang dominan. Wali Songo juga mempunyai kecakapan politik dan kenegaraan yang tinggi, sehingga ketika tahun 1518 Majapahit runtuh karena perang saudara. Wali Songo mendirikan kerajaan Demak. Dengan berdirinya kerajaan Demak, Wali Songo dapat menyusun kekuatan dakwah sehingga dapat mengislamiah kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa. Beberapa Wali Songo bahkan telah membuktikan diri sebagai kepala daerah seperti Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kudus. Dalam perdebatan politik, pada mubalik pengembangan metode mujadalah biladihiyah ahsan atau adu argumen yang baik. Metode ini dikembangkan terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang keras dan gigih menentang dakwah Islamiyah. Mereka dilakukan secara personal dan dihubungi secara istimewa, langsung bertemu pribadi sambil diberikan keterangan permohonan dan perenungan tentang Islam. Metode ini dilakukan oleh Sunan Ampel ketika dakwah kepada Arya Damar, pembesar Hindu dari Palembang. Berkat keramahan dan kebijakan Sunan Ampel, Arya Damar masuk ke Islam bersama istri dan seluruh penduduk negeri. Metode ini juga dilakukan oleh Sunan Kalijogo ketika berdakwah mengajak Raden Pandanarang, pembesar Hindu yang menjadi Bupati Semarang. Mulanya terjadi perdebatan seru, tetapi perdebatan itu kemudian berakhir dengan rasa tunduk sang bangsawan masuk Islam. Bahkan bangsawan itu rela melepas jabatan dan meninggalkan harta dan keluarga untuk bergabung dalam dakwah Sunan Kalijogo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.